إلى هذه خلقنا تنسل إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syekhana Al-Akbar Mujaddid Al-Baghdadi wa khususan yang santri Mulim Syekh Abdul Halim Abdul Rahman Bik Ibn Bajwa Juman Duratim Walim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi yang kita tujukan khusus dijadikan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palu ya. Karena di sana sedang terjadi musibah yaitu gempa bumi masih berturut-turut ya. Kemudian juga terjadi tsunami tapi alhamdulillah tsunami-nya enggak terlalu besar. Karena tsunami aja masih alhamdulillah ya. Nah, enggak terlalu besar. Kemudian juga kebetulan di sana juga ada saudara kita, yaitu Inayah Nafsani dengan suaminya Yoda, ya, yang kerja di daerah Palu. Nah, kantornya juga, ya mungkin udah nggak bisa dipakai, kantornya tidak layak dipakai, mungkin pada runtuh itu pelafonnya. Dan tadi juga baru ada kabar dan jadi di sana rumahnya nggak berani ditempati karena rumah retak dan khawatir roboh kan gitu ya. Dan akhirnya dia nginepnya itu di gardu, listrik nggak bisa hidup. Jadi yang tidak mungkin bagi yang saudaranya nggak bisa menghubungi karena bukan apa-apa, tapi insya Allah Inayah dan suaminya itu selamat dengan anaknya ya. Dan artinya gini, di sana itu banyak ya namanya listrik itu sejak kejadian kemarin sampai sekarang nggak nyala, gitu. Berarti keterkaitan dengan masalah repeaternya ini apa namanya ya Telkomsel atau Indosat atau apa saja ya. Jadi itu mengganggu, jadi akhirnya kan nggak ada sinyal, jadi mungkin nggak bisa dihubungi. Tapi beliau khususnya untuk saudara kita itu, yaitu untuk anakku Inayah dan Yoda di sana insya Allah selamat, tidak ada masalah apa-apaan ya. Kita doakan untuk semuanya juga karena banyak juga yang meninggal dunia ya, cuma tidak diekspos terlalu ini, tapi yang jelas meninggal dunia. Dan kemungkinan juga nanti malam akan terjadi lagi nih aja goncangan, mungkin mudah-mudahan nggak bermasalah ya, nggak bermasalah insyaallah selamat dan sebagian besar selamat, insyaallah selamat, diselamatkan oleh Allah. Kita doa terus, niatkan di dalam hati berdoa untuk mereka semua, insyaallah mudah-mudahan diberikan ketabahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadzini wa likunatun salihah. Al-Fatihah. Iya kan Winston itu Syiratal ladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama واختار آدم منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya
wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarus Salikin, di mana kita masih membahas tentang makna daripada hukut dan hasil atau buah atau efek daripada hukut itu. Juga akan dibahas fadilah, keutamaan orang-orang yang memaafkan. Nah, dan kelebihan perangai orang yang mempunyai perangai lemah lembut atau dia adalah rofik, ya. Itu ya. Jadi di sini yang sudah kita bahas ialah bahwasanya hukut akan menghasilkan beberapa sifat-sifat dan kelakuan yang tidak layak dan tidak pantas. Karena pada hakikatnya al-mu'minu laisa bil hukut, bahwasanya orang-orang mukmin itu laisa bi hukut. Jadi tidak ada baginya itu adalah hukut. Tidak ada sifat hukut baginya, yaitu sifat pendendam, sifat pemarah yang membara di dalam hatinya, ya. Nah, yang apa tuh yang menjadikan artinya hukut itu ialah karena miskinnya untuk memaafkan, pelitnya untuk memaafkan kesalahan orang lain, sehingga muncullah sifat-sifat hukut itu. Coba deh kalau mau memaafkan kesalahan orang lain, niscaya kita tidak akan ada yang namanya dendam, benci, sebel dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada di dalam diri, lepas sifatnya. Karena apa? Karena hakikatnya kita ini ialah orang-orang yang memang membutuhkan maaf dari yang lain, pun pula kita seharusnya memaafkan kesalahan orang lain kalau kita memang butuh dimaafkan. Kalau kita bersalah juga sangat membutuhkan maafnya, maka apabila ada orang lain salah, juga tentunya kita memaafkan. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penuh dengan kasih sayang. Begitu juga Rasulnya juga mudah memaafkan kesalahannya, yaitu memaafkan tatkala ia berkuasa. Maksudnya ia memaafkan saat ia berkuasa. Macam apa sih yang dikehendaki itu? Ialah pada saat ia mampu untuk melakukan apa saja pada orang yang salah terhadap kita, malah kita memaafkan. Contoh seperti budak Habsyi yang membunuh pamannya pakai tombak, kemudian merobek dadanya dan mengambil jantungnya. Nah, kan itu udah sadis. Jadi kalau berbicara masalah kesadisan, dulu juga sudah ada sadis banget. Coba bayangin, pamannya Rasul waktu tatkala perang, ya, perang terjadi, kemudian dilempar tombak oleh budak Habsyi, yaitu orangnya tinggi, gede gitu loh. Dilempar tombak, tas nancep ya ke Hamzah. Bas nancep, tumbang,
langsung juga bukan sebatas itu saja, dirobek lagi oleh orang yang mempunyai sifat hasud, yaitu istrinya Abu Lahab, langsung robek dan diambil jantung hatinya dan dimakan sebagai sumpahnya. Itu kan sadis, sadis banget. Jadi orang dulu tuh sadis-sadis. Sekarang ada mutilasi, sadis juga. Udah begitu dimutilasi, dibikin soto, dijual. Pernah nggak ada? Saya nggak ngarang, ada itu marah tukang ojek yang makan tuh, kemudian dia bingung setelah tahu. Udah masuk, ya udah masuk gimana? Udah seminggu, gitu. Baru tahuan gitu loh, udah jadi daging, gitu. Ya, di mana sih dekat itu tuh kampung Rambutan situ tuh ya. Waktu belum lama, mungkin 1-2 tahun yang lalu kali kan kejadian itu. Nah, itu karena memang manusia itu sadis ya. Pada hakikatnya manusia itu buas dan lebih buas daripada daripada binatang yang buas. Nih, kalau kita contoh ya, binatang buas, sebut saja macan, singa, atau apa saja buas, itu dia kalau sudah kenyang sudah berhenti. Udah selesai, berhenti. Tapi kalau manusia apalagi lapar, kenyang saja, dimakanin semua. Dan macam-macam yang dimakan. Bukan sebatas binatang-binatang lain yang dimakan, tapi rumah bisa dimakan. Sadis kan, rumah dimakan, gedung dimakan. Udah, apalagi itu rumah itu cemilan. Betul. Nah, minumnya apa? Aspal. Ya, diminum tuh aspal, diminum. Udah. Makanya apa? Jalan-jalan pada rusak, mudah rusak karena itu diminumin. Nah, aspalnya jadi kekurangan kan gitu. Gedung-gedung pada cepat hancur, kenapa? Ya karena dititili gitu loh. Ya, dimakan dikit-dikit gitu ya. Dah banyak. Nah, oleh karena itu potensi kebinatangan yang ada di dalam diri manusia itu yang harus kita runtuhkan. Nah, kita tundukkan dengan apa cara menundukkan? Yaitu dengan ilmu dan amal. Maka dengan ilmu dan amal itulah kita menundukkan nafsu-nafsu yang ada pada diri kita. Maka selain dari nafsu binatang itu adalah ada yang disebut nafsu syaitaniyah ya. Nah, nafsu-nafsu setan yang di sini ialah seperti nafsu lawamah contohnya. Nah, sedangkan kita membahas tentang salah satu atau embrio dari sifat-sifat nafsu setaniyah. Ialah hukud. Makanya hukud, hati-hati. Hukud itu yaitu sifat yang sudah menjadi bara di dalam diri yang akhirnya menghasilkan berbagai macam sifat-sifat buruk. Tapi intinya yang paling penting, di mana kita bisa menjernihkan hati, jiwa dan pikiran dari segala macam sangka atau yang disebut zon. Zon sangka itu akan berkembang kepada su'uzon, atau kalau baik disebut husnuzon. Sangka buruk ialah su'uzon, itu yang disebut purbasangka. Zon purbasangka yaitu sangka-sangka di mana sangka itu harusnya mencapai pada sangka buruk, negative thinking. Nah, atau ya sangka buruk tadi. Maka sangka buruk itulah yang disebut dosa besar sebenarnya. Karena yang disebut ijtanibu katsiran minaz-zonni, jauh kamu daripada sangka, inna ba'dzal-dzanni ismun. Karena sebagian sangka itu dosa. Ini belum sampai kepada suuzon.
Jadi sebagian daripada sangka itu dosa. Ini belum sampai kepada suudzon. Apabila suudzon, dosa. Nah itu. Yang akhirnya sampai mencari, kalau sudah suudzon, akhirnya mencari-cari kesalahan orang lain. Nah itu. Karena setelah ayat itu dijelaskan inna ba'dzadzani ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan dan selanjutnya. Jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apa sebabnya dia mencari-cari kesalahan orang lain? Karena suudzon. Kemudian suudzon itu berkembang lagi menjadi, setelah tahu kesalahan itu, dia berkembang menjadi yang disebut ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Semua itu ada pada ranah yang disebut hukud. Makanya bahaya banget hukud, berkembang kemana-mana hukud. Maka dari itu wahai anak-anakku semuanya, jika kalian tidak siap untuk melihat sesuatu, maka jangan kalian lihat. Jika kalian tidak siap untuk melihat sesuatu, maka jangan pula kalian mencari-cari sesuatu. Awas loh. Ya, jangan mengorek-ngorek wala tajassasu. Jangan mencari-cari. Coba kan banyak tuh kaum wanita, bukan kaum wanita di sini. Dia penasaran. Karena apa? Karena suudzon. Suudzonnya kenceng banget. Suudzon dibarengin cemburu, dibarengin macam-macam, baik laki-laki maupun perempuan. Akhirnya seorang wanita, seorang istri, dia karena suudzon terus terhadap suami, akhirnya dia penasaran mencari kesalahan suami. Dicari-cari kesalahan suami. Akhirnya benar ketemu di HP-nya. Apa? Ternyata ada WA atau SMS atau apa saja mesra. Wah, langsung udah mesra. Ada lagi fotonya. Udah. Ngamuk, makin ngamuk. Nah itu kan berarti nggak siap melihat situasi. Kalau tidak siap melihat situasi apapun, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Kalau memang kalian sudah itu salah kali, udah biarin aja dulu. Biar dia urusannya dengan Allah. Kalian suami kalian urusannya dengan Allah, istri kalian urusannya dengan Allah. Ternyata bener menemukan nggak siap, ngamuk, wah udah cungkir balik kamu, ada berantem, minta cerai segala macam. Awas lo, hati-hati. Minta cerai kemarin sudah Bapak jelaskan, tidak akan mencium aroma surga. Setelah dia banting HP-nya segala macam, teman suaminya datang. Nah, lagi ngapain mbak? Ngamuk mbak, maaf dong mbak. Nah, ya. Kamu kesini lagi mau ngapain? Orang lagi jengkel gitu. Iyalah mbak, maaf deh gitu. Karena saya lagi mau mindahin foto. Foto siapa? Foto pacar saya. Saya kemarin HP-nya tuh rusak, pinjam HP suami mbak. Makanya saya WA-an, SMS, saya minta foto, dikasih deh foto yang gitu. Foto yang cakep, lalu langsung merah mukanya, ya Allah ternyata bukan suamiku itu ya. Suaminya diam aja, sebel, karena udah sebel, suaminya bisa menahan diri, ya udah diam aja. HP-nya udah rusak, dibanting lah mbak, saya pikir saya udah capek-capek minta gitu sama pacar saya. Nah lo kan, nah itu contoh tuh ya. Makanya HP jangan dipinjem-pinjemin ya. Nah itu contoh yang paling sederhana. Jadi karena apa? Suudzon berkembang dan langsung. Semua kan udah suudzon itu digabung-gabungin, disambung-sambungin. Nah kalau sudah suudzon, sudah macam-macam, udah semuanya digabung-gabungin dan nyambung aja bawaannya, gitu. Jadi sambung menyambung tidak menjadi satu pada dasarnya, ya. Sambung menyambung tidak menjadi satu, bukan sambung menyambung jadi satu. Kalau jadi satu benar, sambung menyambung tidak menjadi satu, tapi disatukan. Nah, dah jelas. Itu jadi Bapak ulangi lagi kepada kalian, jangan kalian ingin mencari kesalahan siapapun, terlebih lagi mencari kesalahan suami kalau kalian tidak siap menerima resiko. Udah, andai saja benar kalau mencari-cari kesalahan suami, kemudian suaminya benar melakukan apa saja, kalau nggak siap, mending nggak usah. Percayalah. Kalau siap baru boleh, langsung tanya aja sama suami, saya siap kok untuk melakukan apa. Udah selesai, udah clear. Kalau udah siap ya udah resikonya itu, nah itu loh.
Nah, jadi jangan, kalian juga istri, nah tuh. Begitu juga, nah tuh. Suami juga jangan, nggak boleh untuk mencari-cari kesalahan istri. Nah, apabila kalian mengorek-ngorek kesalahan istri, kalau nggak siap, ya sudah, resikonya kalian tanggung. Kalau kalian siap, udah, resikonya apa? Siap karena apa? Siap kalau punya resiko, dan resiko kemudian kalian punya solusi, silahkan. Kalau memang dicurigai itu adalah ada hal-hal yang tidak layak, itu boleh. Kalau bagi laki-laki punya hak, semuanya punya hak untuk melakukan solusi. Bagi wanita terkadang terkendala, bukan tidak punya hak, ada hak tapi terkendala oleh hukum-hukum tertentu. Makanya serba salah bagi kaum wanita. Minta cerai nanti malah tambah dosa, nggak minta cerai bikin TBC seumpamanya, ya kan? Iya, coba kalian, tapi kalau kalian seorang wanita penyakit TBC sampai meninggal dunia karena sabar menahan kelakuan suami, kalian tuh dianggap sebagai mati syahid dan ahli surga. Udah, amin ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan ya. Mendapatkan surga. Ya kan, jalan ke surga bukan cara begitu aja, Pak. Iya, banyak caranya ya. Itu salah satunya. Udah ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, bahwasanya orang-orang yang beriman itu tidak ada hukut baginya. Sedangkan hukut itu hasil daripada hukut atau berkembangnya hukut ya. Yang jadi daripada hukut itu berbagai macam persoalan-persoalan, sifat-sifat, mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sudah dijelaskan pada kajian yang lalu, karena di sini ada 8 masalah, 8 yang berkembang ya. Pertama, kedua, ketiga nggak perlu Bapak ulangin lagi, nanti jadi tambah panjang lagi uraiannya. Nah, nanti ada, kalau mau diulas sedikit nanti di dalam rangkuman ya oleh Himah ya. Nah, sekarang yang keenam, yang jadi daripada hukut itu selalu suka menceritakan tentang kelakuan seseorang yang dibenci itu dengan ditambah-tambahin dan dijelek-jelekan dan macam-macam. Yang intinya itu dia itu sengaja mencontohkan kejelekan orang yang dibenci. Orang udah jelek, dicontohkan kejelekannya, ya tambah jelek lah. Orang cakep aja dicontohkan kejelekannya jadi nggak cakep, kan begitu. Nah itu, jadi suka ceritanya contoh, karena sebel dia cari kesalahannya susah lagi, dia sebel, sangat sebelnya, ada diceritain. Kamu tahu nggak tuh orang itu tuh, dia tuh, itu kalau jalan itu dia nggak pernah yang namanya lihat ke atas, nunduk terus. Kenapa? Dia itu orang sengaja cari barangkali apa, ada dompet jatuh, nunduk terus itu jalannya. Padahal dia nunduk itu jalan itu sambil zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kan begitu. Makanya kalau laki-laki walaupun sampai tua, itu kalau jalan tuh mesti manggut-manggut. Subhanallah, subhanallah. Kalau wanita, kalau udah tua, itu jalannya tuh bukan manggut-manggut, gedek. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu begitu. Maksudnya, aduh ampun, udah gitu. Ya gitu ya. Kalau laki-laki langsung masih manggut, mau terus ya. Gitu kan, nah itu maksudnya tuh Allah gitu loh, mau gitu ya. Nah zikir, jadi sambil zikir udah, nah sambil zikir terus ya. Jadi zikir Allah gitu, karena jalan yang paling baik itu sebenarnya sambil nunduk. Tapi kalau zaman sekarang jalan yang paling baik ialah sambil nengok kiri kanan. Nah itu loh. Kenapa? Apalagi jalannya di mall sama suami, nunduk rugi gitu loh. Loh iya, nunduk rugi. Istri saya kalau jalan kalau ngajak saya udah deh mesti saya jadi korban. Aduh, korban perampasan deh pokoknya. Apa mumpung, bilangnya mumpung sama bapak gitu. Iya, mumpung sama saya, mbok ya jalannya nunduk napa gitu.
rugi kalau nunduk nengok kiri kanan udah. Nah kan gitu. Itu biasanya kaum wanita tuh rata-rata begitu. Ah saya enggak Pak. Kenapa? Karena suami enggak, saya enggak pernah mau. Oh ya bagus, itu namanya suami yang cerdas itu ya. Udah. Nah, itu contoh ya. Jadi jalan yang benar kalau mau sunnah Rasul itu nunduk. Apalagi para gadis jalannya nunduk. Gadis sekarang jalannya bukan nunduk, ngelangar gitu loh. Dengak dan lihat tuh jilalatan matanya. Lagi mana nunduk? Orang sekarang pakainya motor, yang nggak jalannya nggak nunduk. Harus kalau nunduk nabrak Pak. Pinter banget alasannya. Iya deh, coba deh gadis-gadis sekarang. Nah tuh, aduh saya itu kayak lagunya Plus tuh gadis zaman. Jadi gadis di zaman sekarang itu aneh gitu loh. Gimana nggak aneh? Lebih berani dari laki-laki. Ya, tuh gadis-gadis zaman sekarang tuh begitu. Begini, dulu yang namanya gadis ditanya aja malu. Sekarang gadis malah nanya. Nah, tuh. Dulu gadis itu kalau ditanya, kamu cinta nggak sama saya? Itu dia tersipu malu, nunduk. Kalau dia tersipu malu nunduk kemudian dia nggak jawab, nunduk, itu tandanya dia mau. Itu hadis menjelaskan. Sekarang bukan gadis yang ditanya, malah tanya, Bang, lu cinta sama gue? Kalau nggak cinta, awas loh, dukun bertindak. Nah itu kan aneh. Kenapa begitu? Karena persoalannya adalah perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman. Maka nggak mungkin kita akan melihat gadis itu datang jalannya nunduk. Jangankan jalannya nunduk, makan aja. Banyak yang gadis-gadis dulu, itu adalah gadis dulu tuh. Tata krama istilahnya, etikanya. Nggak pernah kita lihat gadis-gadis zaman dulu, itu yang namanya makan tuh sambil duduk. Dan nggak pernah makan itu ngangkang. Nongkrong gitu, sekarang gadis sekarang mau nongkrong gitu. Kenapa? Ya itu, karena apa dulu? Di samping dia nggak bisa nongkrong, nggak bisa ngangkang, nggak bisa, karena dia pakai samping, pakai tapi, itu kenceng kan? Nggak mungkin kan dia bisa ngangkang, bisa bisa megar itu enggak. Kalau gadis sekarang, gimana nggak bisa megar? Dia mentang-mentang pakai celana lepis, dia makannya kayak tukang becak, nongkrong. Bisa jadi. Itu udah begitu makannya apalagi minum, nggak ada yang namanya istilah sengaja mau minum duduk gitu bismillahirrahmanirrahim, enggak, minum sambil berdiri nenggak. Ditanya baca bismillah dong, sudah tadi di dalam hati. Nah itu sebagai contoh begitu luar biasanya globalisasi di zaman modern ini sehingga merubah karakter ya. Berubah karakter para gadis-gadis yang seharusnya jalan nunduk, kemudian tersipu malu, kemudian apalagi melakukan berbagai macam apapun dengan baik dan benar. Tapi sekarang enggak, semua itu udah enggak zaman katanya, ketinggalan katanya. Wah udah kacau nih zaman nih, ribet. Itu sebagai contoh semacam itu ya. Jadi di sini dijelaskan kembali lagi bahwasanya hukut itu ialah suka menceritakan berbagai macam cerita-cerita tentang keburukan seseorang dan sengaja menjelek-jelekan atau menekankan tentang kekurangannya. Itu ya. Itu namanya hukut, yang artinya yang jadi daripada hukut. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang jadi daripada hukut itu suka menyebut